Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sedulur Kemenak dimanapun sedulur Kemenak berada, senang sekali hari ini kami penyuluh agama Kristen boleh kembali hadir di dalam satu program, yaitu podcast penyuluh. Dan bagaimana dengan kabar sedulur Kemenak semuanya di hari ini? Ya, kami semua berharap sedulur-sedulur Kemenak semuanya dalam lindungan yang Maha Kuasa senantiasa diberikan kemudahan dan kemurahan di dalam menjalankan segala kegiatan, aktivitas dan apapun yang dikerjakan, senantiasa dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin. Dan saat ini sedulur Kemenak di studio Kemenak TV sudah hadir dua narasumber kita yang akan menemani kita di beberapa menit ke depan. Ada Ibu Tri Andayani STH dan juga ada Bapak Feria Sugiarto. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Sangat bersukacita hari ini. Amin. Iya, baik. Bapak Ibu sedulur Kemenak dimanapun kalian berada, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, begitu ya, lalu lebih diakrabnya sebagai Wakil Presiden, mengusung satu visi di dalam kepemimpinan mereka, yaitu tentang bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas di tahun 2045. Ya, 2045, dan visi itu diwujud nyatakan dengan mengusung 8 misi yang disebut dengan Asta Cita. Dan salah satu dari 8 Asta Cita itu berbunyi memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan keterlibatan dari semua aspek, dari semua pihak. Jadi tidak hanya pemerintah yang bekerja, tetapi seluruh lapisan masyarakat termasuk gereja, masjid, wihara dan semua umat beragama juga harus terlibat untuk turut serta ya di dalam mewujudkan apa yang menjadi visi dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, hari ini bersama dengan kedua narasumber kita akan membahas tentang ekoteologi menurut perspektif iman Kristen. Nah, apa itu teologi? Kemudian bagaimana peran gereja terhadap ekoteologi? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber-narasumber kita di hari ini. Baik, langsung saja dengan kedua narasumber kita, Pak Ferry dan Ibu Tri. Kita mendengar kata ekoteologi, gitu ya tadi. Ya, kalau menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan ekoteologi? Ekoteologi itu adalah salah satu cabang teologi yang mempelajari bagaimana hubungan Allah dengan manusia dan ciptaannya. Ya, tentunya dengan alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan bersama-sama dengan kita sebagai umat manusia yang sudah diciptakan sempurna dari ciptaan yang lain. Dan disitulah dalam iman Kristen itu kita percaya bahwa penciptaan itu bukan sekedar hanya latar kisah atau rangkaian penciptaan seperti itu, tetapi bagian penting dari rencana Allah yang dibuat secara menyeluruh. Bahkan di sana dikatakan kita punya tugas dan tanggung jawab, amanah yang perlu kita kerjakan di atas ciptaan yang Tuhan sudah berikan. Seperti itu gambarannya. Jadi salah satu cabang dari teologi ya, tetapi bagaimana menggambarkan bahwa ada hubungan Allah dengan ciptaannya. Mau menambah Pak Ferry? Iya. Ketika kita membaca dalam kitab Kejadian, memang ada runtutan bagaimana sebelum manusia diciptakan itu ada kaitan-kaitan dari sebelumnya, bagaimana Tuhan menciptakan terang, bagaimana menciptakan benda-benda penerang di langit, dan kemudian Tuhan juga menyiapkan namanya air, Tuhan menyiapkan daratan, kemudian menyiapkan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah satu kesatuan keseluruhan yang tidak terpisahkan sebenarnya. Dan ini namanya kita bicara soal bagaimana membangun hubungan satu sama lain, kita sebagai manusia dengan Tuhan, kita manusia dengan seluruh ciptaan yang ada, alam, lingkungan, dan makhluk hidup yang lain, bagaimana kita saling berkesinambungan, saling menjaga, karena kita adalah satu mata rantai yang tidak terputus sebenarnya.
bagaimana kita harus menjaga, merawat, dan bagaimana kita untuk mengusahakan itu semuanya berjalan sebagaimana Tuhan menginginkannya pada kita. Oke, kalau begitu bagaimana hubungannya kekristenan itu sendiri dengan ekoteologi? Baik. Apakah ya sekedar ya itu kan perintah Tuhan, boleh dilakukan, boleh tidak, atau bagaimana? Ya memang manusia itu ketika sudah dihadirkan, ciptakan, semuanya diserahkan kepada manusia ya. Ini aku berikan semuanya itu, kaum beranak cucu, bertambah banyak, dan kuasailah itu. Menguasai bukan berarti kemudian mempergunakan semau gue, mempergunakan hanya untuk kepentingan manusia saja, tetapi bagaimana mengusahakan, mengupayakan yang terbaik akan kembali lagi kepada manusia, dan manusia lagi akan bergantung juga pada seluruh alam ciptaan yang ada. Jadi ini ya. Jadi ketika manusia kehilangan satu ciptaan yang ada, ya misalnya kaki seribu gitu ya. Nyata kaki seribu itu menjadi indikasi bahwa tanah itu subur, gitu ya. Dan ketika manusia menghabisi kaki seribu, binatang yang kaki seribu kita anggap itu binatang yang remeh-temeh, tetapi Tuhan menghadirkan itu untuk kesuburan manusia dan mengusahakan tanah itu dicocok tanami dengan hal-hal yang memang bermanfaat bagi manusia, dan memang manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan pada alam. Dan kemudian kita lihat, ternyata ketika saya membaca sebuah artikel singkat, ketika sebuah tempat kering tandus, kemudian oleh ilmuwan diberikan namanya percobaan, dilepas liarkan namanya tikus. Dan ternyata tikus itu kemudian tinggal di situ dan beranak pisan di situ, dan kemudian tanah itu tidak lagi tandus kering, tetapi kemudian muncul tumbuh-tumbuhan yang mulai hidup di tanah yang kering yang tandus tadi. Dan bagaimana ketika kita bicara soal tikus, itu adalah hama yang harus diberantas habis begitu ya. Iya, kalau memang itu ada ular dihabisi yang memakan tikus, ya pasti tikus akan beranak pinak. Tetapi ketika diperhadapkan dengan suatu krisis, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi tanah yang kritis, yang kering, dan kemudian dilepas liarkan tikus, ternyata itu cukup membantu proses pemulihan tanah yang gersang itu menjadi subur. Ini dari satu artikel pemikiran buat kita sebenarnya, bahwa Tuhan menghadirkan semua ciptaan itu untuk kita saling bergantung sebenarnya. Cuman manusia itu kadang tidak memahami akan hal ini. Hanya menganggap ini merugikan kami, ini merusak kehidupan ekonomi kami, dan kemudian manusia menghabisnya sedemikian rupa. Padahal itu menjadi satu jalinan utuh dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oke. Ya, berarti memang sangat ada hubungan yang ini ya, yang kayak hubungan timbal balik begitu ya. Kita juga membutuhkan lingkungan dalam tanda kutip dan lain sebagainya, kemudian lingkungan juga membutuhkan kita. Jadi memang seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita tuh harus merawat gitu ya. Merawat bukan berarti kita menghabiskan, kita memunahkan, tidak, tapi benar-benar kita ini merawat apa yang menjadi tugas kita yang dikatakan firman Tuhan di dalam Kejadian, kalau nggak salah ya, Kejadian pasal yang pertama. Baik, lalu apa kata Alkitab tentang ekoteologi? Apakah ada dasar Alkitabnya nih, Bapak Ibu? Ada ya. Kalau saya mengutipnya mengambil di Mazmur pasal 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi segala isinya, dunia dan yang diam di dalamnya. Artinya kadang-kadang manusia itu lupa bahwa ciptaan yang sudah ada sampai hari ini itu, bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan, milik Allah, bukan miliknya manusia. Dan seringkali ini yang karena ini tanah sudah milikku, biasanya kalau hak milik gitu ya, misalkan kita punya tanah itu mesti kan ada sertifikatnya, ada atas namanya, misalkan atas nama saya gitu. Ya gitu, tanah-tanahku ya sak karepku dhewe, misalkan seperti itu. Tetapi kita kembali lagi bahwa Tuhan mengingatkan bahwa alam ciptaan ini kembali lagi semuanya itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Jadi ada tugas yang bukan sekedar tadi tanggung jawab atau kewajiban kita, tetapi kita kembali lagi mengingat bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah milik
Tuhan. Jadi kita harus merawat, menjaga itu bukan karena sekedar kita punya tadi ya tugas dan amanah, tapi kita kembali lagi mengingat kalau kita merawat alam berarti kita merawat ciptaannya Tuhan. Berarti kita juga merawat diri kita karena kita yang memiliki alam semesta itu. Kemudian ada lagi di dalam Roma, di sana dikatakan bahwa Roma 8 di sana bahwa Allah itu turut merasakan penderitaan akibat dosa manusia dan sedang menantikan pemulihan. Kalau kita berkilas balik ya dari perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa itu, manusia meninggalkan taman itu, Taman Eden. Dan di sana dikatakan ada kutuk ketika manusia itu harus harus bekerja keras mengolah tanah untuk menghasilkan hasil yang baik atau berkat. Jadi ada image gitu Pak Win, tanah kutuk gitu ya, tanah yang terkutuk. Manusia berusaha sekuat tenaga tetapi ternyata tidak ada hasilnya. Dan dari situlah melalui ekoteologi ini kita diingatkan, dipulihkan bahwa tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah tanah berkat, bukan tanah kutuk di mana ketika manusia jatuh dalam dosa dikatakan kamu bekerja keras seperti apapun kamu akan berjeli lelah, hasilnya bisa saja tidak mendapatkan hasil apa-apa seperti itu. Mungkin Pak Ferry ada pandangan yang lain. Ya, kalau kita kembali lagi kepada Kejadian pasal 1, pasal 2, kita lihat bagaimana Tuhan itu berfirman kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Memang manusia ciptakan turut dengan gambar dan rupa Allah sendiri yang diberikan hikmat jauh lebih besar, jauh lebih daripada ciptaan yang lain. Namun seringkali yang menjadi salah kaprah adalah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, bukan lagi apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan yang dilakukan untuk menguasai bumi, memenuhi bumi, dan melakukan bumi itu untuk menjaganya, merawatnya, mengupayakannya menjadi lebih baik, tapi malah justru merampasnya habis-habisan dan kembali lagi kepada ketidaksepadanan antaranya panggilan Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi memang Kejadian 1 dan 2 itu memang ada panggilan sebenarnya bagi manusia untuk kita menjaga, merawat bumi, kita boleh untuk mengupayakan bagaimana bumi ini menjadi tempat kita hidup, memenuhi panggilan hidup kita, menjaga dan merawat bumi ini. Akan kembali lagi kepada kita sebagai manusia. Karena memang kalau dalam pandangan teologis, bahwa dalam Mazmur itu dikatakan bahwa seluruh ciptaan ini adalah satu gambaran kemuliaan Tuhan. Gambaran kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita menjaga, merawat baik-baik bumi ini, segala ciptaan yang ada di muka bumi ini, maka menjadi satu bukti nyata bahwa manusia itu memuliakan Tuhan. Dengan apa? Bukti nyata, bukti otentiknya adalah ini loh, saya menjaga dan merawat bumi. Seperti yang saya katakan di depan tadi, ketika ada ilmuwan melihat tanah ini kering, tanah ini tandus, tapi bagaimana kita mengupayakan untuk pemulihan bagi kesuburan tanah ini. Dan dilakukanlah suatu upaya, satu uji coba, dilepas liarkan tikus-tikus dan kemudian membawa pemulihan bagi tanah yang kering, tanah yang tandus tadi. Bukankah ini yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Bagaimana tanah yang kurang subur, tanah tidak subur, diuji cobakan dengan berbagai macam cara untuk pemulihan, menjadi berkat juga bagi seluruh ciptaan yang ada dan terutama kembali lagi kepada manusia. Begitu Pak Win. Oke, berarti memuliakan Tuhan itu tidak, kalau mungkin sebagai orang Kristen kita pelayanan dan sebagainya gitu ya, tetapi dengan merawat apa yang diciptakan Tuhan itu termasuk salah satu kita memuliakan Tuhan. Betul. Gitu ya. Jadi memang sangat luas ini Saudara Kemenak bahwa memuliakan Tuhan tidak hanya mungkin kita di mimbar, kita memberikan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah, tapi dengan kita merawat lingkungan, itu juga termasuk salah satu cara untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Baik, bagaimana dengan ajaran teologis tentang ciptaan? Baik, memang seperti awal mulanya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, dan di dalamnya ada manusia. Memang semuanya itu baik adanya, sungguh sangat baik, sungguh sangat baik. Menurut pandangan Allah itu sungguh sangat baik. Tapi kemudian
ketika manusia tidak menunjukkan ketaatannya kepada firman Allah, ketaatannya pada apa yang telah dikatakan oleh Allah, maka disitulah kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, dari keberdosaannya manusia itu justru kemudian yang muncul adalah keinginan untuk menguasai, rakus dengan segala sesuatu, dan tidak menjaga akan panggilan mula-mula. Ini loh, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ayo jaga bumi, rawatlah itu, akan kembali lagi kepadamu. Tapi kemudian manusia tidak mengindahkan itu lagi, tetapi bagaimana semua yang ada ini untuk aku, untuk aku, untuk aku. Gitu ya. Jadi inilah satu hal yang memang menjadi satu pergumulan bahwa kita diberikan ciptaan. Manusia ada di tengah-tengah ciptaan yang ada, tapi kemudian manusia menunjukkan ketidaktaatannya sehingga dia jatuh dalam dosa. Dan justru kemudian adalah tindakannya kepada alam adalah perusakan, penguasaan, dan ada rasa ingin menguasainya semuanya, dan selalu kurang. Apa yang diambil dari alam itu selalu kurang, dan kemudian ya yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, kerusakan alam, dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kolose ya, di situ pun Tuhan juga datang untuk mendamaikan segala sesuatu, termasuk alam di dalamnya. Jadi Tuhan Yesus hadir itu untuk memulihkan manusia. Bagaimana manusia bisa berdamai, bukan hanya dengan Allah saja, tapi juga berdamai, dibuktikan dalam hidupnya di muka bumi ini, untuk menjaga dan merawat. Nah, satu contoh ketika saya memberikan penyuluhan di lapangan, memang kita itu ketika dipanggil untuk menjaga dan merawat bumi, salah satunya adalah kita menanam pohon, gitu ya. Tapi manusia seringkali berpikirannya secara ekonomi apa yang saya dapat berikutnya, gitu ya. Ya, mari kita tanam pohon yang kira-kira bisa menghasilkan buah, dan buah itu bermanfaat buat kita untuk peningkatan ekonomi kita. Yuk kita tanam pohon-pohonan yang bisa menghasilkan buah. Apa itu? Alpukatkah, matoakah, atau buah-buahan yang lain. Satu sisi kita menanam pohon untuk merawat bumi, untuk menjaga air tanah, di mana kita manusia hidup butuh air, dan ketika ada pohon lebih dari satu, maka kondisi air tanah pun juga akan terlindungi, terjaga. Selain dalam jangka-jangka tertentu, manusia yang menanam itu pun bisa menikmati hasil dari buah itu. Ya memang ketika diberhadapkan dengan sebuah macam krisis tanah, ada beberapa aktivis, bukan seorang yang berpendidikan tinggi, tetapi bagaimana dia berkorban menjadi seorang petani biasa yang melihat ada tanah-tanah tertentu yang sudah mulai gundul, sudah mulai hilang pohon-pohon besarnya, dan kemudian bapak ini mulai mencangkul tanah-tanah yang gundul itu dan menanami dengan pohon beringin. Dan kemudian ketika saya membaca sebuah artikel lagi, ternyata yang bisa menyimpan air cukup banyak bukan hanya pohon beringin saja, tetapi juga pohon aren, pohon kolang-kaling. Nyata itu punya daya simpan air yang betul-betul bagus itu ya. Sehingga ketika sebuah areal tanah yang dimana di situ ada banyak pohon kolang-kaling, pohon aren, itu pun simpanan airnya cukup tinggi juga. Selain juga ada namanya pohon bambu. Jadi memang tanah-tanah krisis yang terlalu curam itu akan lebih baik memang ditanami dengan pohon-pohon bambu yang selain untuk menjaga tanah dari erosi, dari tanah bergerak, dan di situ pohon bambu bisa menjaga stabilitas atau tanah itu tidak mudah longsor, selain juga menjaga air, Pak. Jadi inilah satu hal yang memang perlu satu pemahaman. Ketika saya adalah orang berdosa, pengennya saya membabat habis hutan, mengambil alih semuanya pohon-pohonan yang ada untuk kepentingan ekonomi. Dosa itu ya, serakah gitu ya. Selalu kurang. Tetapi dampak berikutnya apa? Tanah longsor, bencana banjir, dan seterusnya, kekeringan, kan begitu ya. Itu dampak dari dosa. Tapi ketika hidup dalam Kristus, hidup yang dipulihkan dalam Kristus, maka kita ada panggilan bagaimana memulihkan keadaan yang rusak itu karena dosa menjadi pulih kembali dan berdamai dengan alam. Ini namanya
contoh konkret dari ekoteologi. Gitu. Oke, kalau begitu sebetulnya siapa yang bertanggung jawab nih terhadap dunia, terhadap hasil ciptaan Tuhan, dan bagaimana kita bisa merespon ciptaan Tuhan itu? Ya, kalau itu pertanyaannya ya kembali lagi bahwa kita ya, siapa Benar. lagi kalau bukan Manusia, kita, gitu manusia punya. Karena manusia memang diberikan wewenang ya, Iya. diberikan hak oleh Tuhan. Ya, kita punya tanggung jawab sebagai penata layan, merawat bumi. Kemudian tadi disampaikan Pak Win, merupakan bentuk ibadah kita ya. Ibadah dan ketaatan itu ya salah satunya kita bertanggung jawab kepada ciptaan Tuhan. Mungkin dari hal yang kecil, contohnya mengurangi penggunaan sampah, kemudian menghemat penggunaan air dan listrik. Itu juga sebenarnya bentuk-bentuk tanggung jawab kita untuk merawat bumi ini, sehingga dapat mendukung bagaimana pertanian itu boleh berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan Pak Ferry panjang lebar bagaimana tanah itu bisa subur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada solidaritas dengan ciptaan atau makhluk hidup yang lainnya. Berarti kita itu bukan satu-satunya ciptaan Tuhan. Kita harus hidup bersama, berdampingan dengan makhluk yang lain. Tentunya ada binatang, kemudian ekosistem yang ada sebagai satu keluarga besar gitu ya, kalau digambarkan menjadi berkesinambungan. Dan yang ketiga itu kita berjuang untuk keadilan ekologis. Jadi seringkali perusakan alam itu menyakiti yang miskin dan lemah, tetapi gereja terpanggil untuk tidak hanya kepada manusia saja hubungannya, tapi dengan seluruh ciptaan yang ada, Pak Win. Jadi 3 hal ini yang mungkin bisa kita respon sebagai anak-anak Tuhan, seperti itu. Ya, mungkin dengan melakukan hal-hal yang orang bilang sepele gitu ya. Contohnya kita menghemat penggunaan air. Itu kan jangan merasa bahwa wah di tempatku air gampang kok, lalu kita buang-buang dengan percuma, sudah penuh tetap dinyalakan kerannya dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil, misalnya mematikan listrik ketika sudah terang gitu ya, sudah pagi sudah terang, kita perlu matikan listrik. Kita mungkin perlu juga menggunakan bolam yang hemat energi. Ya, selain itu, nah ini kebiasaan yang seringkali masih kita lihat, membuang sampah. Nah, ini juga hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa seperti yang dikatakan Tuhan ya di dalam Kejadian tadi, untuk kita bisa mengusahakan dan memelihara. Kalau kita membuang sampah dengan sembarangan, pastinya itu akan berdampak yang buruk terhadap lingkungan. Ya mungkin sedulur Kemenak kita perlu belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita bisa memilah sampah, kita belajar untuk menghemat energi, menghemat air dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil itu kalau kita mau lakukan dalam kehidupan kita, pastinya kita juga berperan ya di dalam merawat lingkungan atau merawat bumi ini. Baik, Pak Ferry dan Putri, di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya menurut panjenengan, kira-kira ayat itu memiliki arti apa? Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi memang kita terpanggil nih sebagai manusia untuk bagaimana kita menaklukkan alam, bukan berarti untuk menguasai alam secara sepihak. Bukan menguasai alam, ya. Ya. Bukan dalam artian begini ya, rakus terhadap apa yang menjadi sumber daya alamnya itu. Tapi bagaimana dipergunakan secukupnya untuk kembali lagi kepada kesejahteraan manusia, dan manusia pun juga kembali untuk terpanggil untuk memulihkan alam itu. Karena memang manusia tidak pernah bisa lepas dari namanya rentetan susunan yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa dalam satu tatanan penciptaan. Manusia butuh matahari, ya. Manusia butuh air, iya. Manusia butuh tumbuh-tumbuhan, iya. Manusia butuh segala sesuatu yang ada di alam ini. Memang tidak bisa hidup sendiri tanpa semua yang sudah Tuhan sediakan sebagai apa namanya ya, urut-urutan dari penciptaan itu. Maka ketika kita terpanggil, yuk kamu beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu adalah panggilan kita untuk bagaimana kita menjaga,
merawat, dan jangan sampai ada satu hal yang memang tidak memuliakan Tuhan, menghancurkan alam itu sendiri. Gitu, Pak. Oke, kalau begitu apa yang sebetulnya gereja bisa lakukan sehubungan dengan ekoteologi ini? Peran gereja. Peran gereja memang satu, di dalam peribadatan, di dalam liturgi, di dalam doa, itu wajib untuk kita juga mengajarkan kepada jemaat. Kita susun bulan ekoteologi, bulan peduli lingkungan. Apalagi di bulan Juni ini kita ada juga Hari Lingkungan Sedunia kan ya, Hari Lingkungan Hidup ya. Dan kemarin kalau nggak salah di GKJ ada unduh-unduh. Ya, ada unduh-unduh. Nah, ini satu hal yang memang perlu untuk diupayakan sebagai bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya. Kemudian di dalam doa juga akan mendoakan bagaimana alam ini boleh dipulihkan oleh Tuhan melalui setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam doa, mendoakan untuk para aktivis lingkungan yang boleh mempedulikan bagaimana terumbu karang itu harus dijaga, bagaimana pesisir pantai itu juga harus dijaga, dan bagaimana kita sebagai bagian dari lingkungan masyarakat yang selalu saja menggunakan plastik sekali pakai itu pun juga punya hikmat untuk tidak dengan mudah memakai dan kemudian membuangnya, gitu ya. Jadi ini juga perlu menjadi pergumulan doa dalam gereja, dalam sebuah ibadah. Selain juga kita memberikan edukasi, entah lewat penyuluhan atau lewat khotbah, bagaimana jemaat dituntun untuk ini peduli. Yuk kita kurangi sampah plastik, bagaimana caranya. Dan itu menjadi, setelah kita lakukan akan menjadi kebiasaan yang baik buat kita, dan kita juga bisa menularkan itu kepada yang lain, dan tentunya kita juga ikut serta ya, berperan serta ya dengan pemerintah untuk menjaga lingkungan ini. Baik, sedulur, ekoteologi Kristen mengajarkan kita salah satu hal penting, yaitu iman sejati kepada Allah itu harus terlihat di dalam cara kita memperlakukan ciptaannya. Menjaga lingkungan bukan tren. Ini adalah panggilan rohani. Sebab itu melalui tindakan kita yang kecil tapi bermakna, kita menunjukkan kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada bumi yang menjadi rumah kita bersama. Sebab itu saya mengajak semua sedulur Kemenak dimanapun berada, kita turut ambil bagian di dalam misi besar ini, yaitu pemulihan ciptaan Tuhan. Baik, tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita di program podcast Penyuluh bersama dengan Putri, Pak Ferry, dan saya Winarno yang menjadi host di kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, tapi sebelumnya saya akan menutup dengan satu pantun. Ya, makan kedondong rasanya asam, Cakep. sama rasa dengan mangga. Mari kawan, lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Matang nangka masih didahan, dipetik satu oleh teman. Lingkungan adalah anugerah Tuhan, jagalah selalu agar hidup nyaman. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan sedulur-sedulur Kemenak semuanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan sampai di Kemenak TV ya, di Kemenak TV Kabupaten Semarang. Terima kasih dan sampai jumpa.